warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Arianto, calon guru penggerak angkatan 10, akan melakukan coaching supervisi akademik modul 2.3. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Widi Mundi Pratiwi, sebagai observer saya nanti sebagai seorang guru mata pelajaran IPA. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Pak Didi. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi terlebih dahulu ya Bu Widi ya. Jadi tujuan kegiatan pra-observasi kita hari ini itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi nanti jalannya pembelajaran Ibu Widi yang akan Ibu lakukan, agar nanti kedepannya Ibu bisa lebih siap lagi, kemudian lebih percaya diri lagi dalam melakukan kegiatan observasi. Untuk persiapan awal nanti, perkenalkan saya untuk melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Widi. Pertanyaan saya yang pertama, kira-kira nanti tujuan pembelajaran Ibu apa ya untuk pembelajaran ini? Karena saya mapel IPA ya Pak Didi, saya mengambil materi itu mikroskop. Tujuan dengan metode pembelajaran itu diferensial, audio visual. Itu tujuannya agar siswa mengerti bagian-bagian tentang mikroskop dan cara penggunaannya. Gitu ya, jadi tentang penggunaan mikroskop gitu ya Bu ya. Kemudian dari pembelajaran Ibu nanti, area mana yang ingin Ibu kembangkan? Area interaktif dengan siswa. Interaktif antara guru dengan siswa berarti ya. Dan mengumpulkan data Pak. Tentang pengertian manfaat pengguna dari mikroskop tadi ya. Bagian mikroskopnya. Fungsinya bagian-bagian. Berarti nanti lebih detail lagi tentang yang berhubungan dengan mikroskop gitu ya Bu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, strategi yang akan digunakan bagaimana Bu nanti? Strateginya menggunakan perencanaan konten apa Pak? Iya. Media. Pakai penggunaan multimedia, mungkin pakai video juga ya. Iya. Kemudian media yang digunakan video pendidikan. Selanjutnya Bu, waktu pelaksananya nanti akan dilaksanakan kapan? Hari Jumat Pak. Hari Jumat. Hari Jumat. Jam ke 23. Kelas 8A. Kelas 8. Baik Ibu Widi, terima kasih untuk persiapan pra-observasi kita hari ini sudah selesai. Saya berharap nanti Ibu Widi bisa lebih siap dalam melaksanakan observasi pada kegiatan pada kegiatan pembelajaran nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 8 A. Ahmad Ramadhani. Arifah Hadir. Angelina Hadir. Dini Rahmawati. Tias Anissa Hadir. Edwin Hadir. Eka Hadir. Fahmi Bazar Intan Ilham Maulana Khairul Iqbal Khairul Eka Inara Hadir. Muhammad Saul Fauri Maulana Mahfud Al-Besamudra Muhammad Rafli Muhammad Yusuf
Nabila, Hadir. Najwa, Hadir. Nova, Rahma, Rizky. Ada ya? Kita mulai belajar apa? Iba. Semangat ya? Semangat. Ini berarti masih semangat. Kemarin kita belajar apa ya? Sel. Saya ingatkan sel itu apa? Bagian. Iya, bagian terkecil dari makhluk hidup. Berarti yang punya sel itu hanya Makhluk hidup. terus karena bagian terkecil sekali tidak bisa dilihat oleh Mata. kita merusak alat bantu. Alat bantunya apa? Mikroskop. Mikroskop. Kalau seperti ini berarti fungsinya mikroskop itu untuk apa? Melihat benda Nah, benda kecil. tidak, itu harus sel. Ya, dah. Melihat benda. Tidak kecil. Kalian pernah lihat mikroskop? Pernah, tapi nggak secara langsung. Iya, di apa? HP. Oh, HP. Gambar, ya. Kalau gitu, Widi mau memperlihatkan tentang mikroskop. Silahkan diamati ya. Amati, nanti dilihat ada pertanyaan. Ya. saja. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mengkaca prepa di dalam meja prepa seperti ini. Pastikan objek berada di tengah-tengah. Lensa objek. Oke, sip. Selanjutnya kita buka lensa objektif. Sebagai contoh di sini adalah kita akan buka ke pembesaran 40 kali. Untuk berapa kalinya itu terserah, mau 10, 40 atau 100 silahkan. Oke, sudah. Kemudian kita berputar kasar dan halus sampai gambar yang diperoleh terlihat jelas atau fokus. Khusus untuk pembesaran 100 kali, kita tambahkan minyak iluminasi ke dalam di atas objek. Kemudian kita putar ke dalam lensa objektifnya di pembesaran 100 kali. Kemudian kita memutar kasar hingga dia menyentuh lensa objek. Lakukan dengan hati-hati. Oke, kemudian putar halus untuk memastikan atau mengatur gambar atau objek terlihat lebih jelas. Setelah selesai penggunaan, kita turunkan meja prepa dengan memutar kasar. Oke, kemudian kita lepaskan kaca prepa. Kita putar lensa objektif yang tadi terkena minyak iluminasi, kemudian kita bersihkan. Setelah itu tinggal kita rapikan lampu. Selesai. Sudah? Mau lagi? Sekalian ya. Dilihat. Nah, untuk bagian-bagiannya kita bahas dari yang paling atas. Itu ada yang namanya lensa okuler. Okuler berasal dari kata oculus yang artinya itu mata. Jadi lensa okuler itu lensa yang letaknya dekat sama mata. Nah, lensa okuler ini umumnya tuh punya perbesaran 10 kali, tapi selain itu ada juga nih yang punya perbesaran 5 kali dan 12,5 kali. Untuk bagian-bagian mikroskop, yang pertama itu ada lensa okuler. Lensa okuler itu di situ di dekat mata. Lensanya letaknya dekat mata untuk melihat objek yang berhubungan langsung dengan
mata, ya enggak? Berarti corong yang depan nih. Ya? Nah ini bagaimana tuh ada perbesarnya ada? Perbesarannya itu bisa 10 kali, 5 kali sampai 12,5 kali dari bendanya. Terus ada lensa objektif. Dari namanya objektif, jadi lensa ini tuh letaknya dekat sama objek yang mau kita amatin. Lensa objektif itu punya perbesaran 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, ada lensa objektif. Kalau tadi lensanya apa yang di sini? Okuler. Di sini objektif. Sama pembesarannya, ada pembesarannya juga. Itu tadi yang pertama, video pertama itu ada 100 kali ya. Harus menggunakan apa? Tetesan apa? Letaknya berhubungan langsung dengan benda. Ya, berhubungan langsung dengan objek atau objek. Nah, lensa okuler dan lensa objektif ini kerjanya tuh barengan ya untuk memperbesar bayangan benda yang mau kita amatin. Nah, fungsinya lensa okuler dan objektif adalah memperbesar bayangan. Makanya, kalau kita mau pakai lensa okuler dengan perbesaran 10 kali dan lensa objektifnya 10 kali, maka perbesaran bayangan benda yang dihasilin itu jadi 100 kali. Gitu ya. Nah, berarti kalau di sini kerjanya lensa okuler dan objektif itu harus sama. Kalau perbesarannya okuler 10 kali, objektifnya juga 10 kali. Oke, kita lanjut ke tabung mikroskop. Fungsinya itu buat menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Terus yang selanjutnya ada revolver. Kalau revolver itu tempat meletaknya lensa objektif. Jadi revolver ini bisa diputar-putar ya buat ngatur perbesaran lensa objektifnya. Sekarang coba jawab dulu ya. Lensa okuler ditunjukkan oleh huruf jawabannya yang A ya, yaitu lensa okuler. Kalau C apa? Tabung mikroskop. Lensa objektif. Kalau lensa objektif itu yang B. Ingat aja, fokus sama dengan aku, dekat aku atau mata orang yang melihatnya. Nah, kalau objektif itu dekat sama objek. Terus kalau yang C itu adalah tabung mikroskopnya. Oke, coba dijawab lagi ya. Bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif. Bagian yang berfungsi untuk mengatur perbesaran lensa objektif Yang bisa Ya, apa namanya? adalah Iya, jawabannya D ya. Yang fungsinya buat ngatur perbesaran lensa objektif itu revolver. Nah, kalau lensa okuler dan lensa objektif fungsinya itu buat memperbesar bayangan benda. Terus kalau tabung mikroskop buat menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Oke, kita ke bagian selanjutnya ya, yaitu cermin. Nah, cermin ini fungsinya tuh buat mantulin cahaya dari sumber cahaya. Jadi cermin ini tuh bisa digerakin dengan cara diputar-putar biar bisa dapat sumber cahaya yang pas. Terus ada kondensor. Fungsinya itu buat ngumpulin cahaya. Jadi cahaya yang udah didapat dari pantulan cermin tadi itu bakal dikumpulin sama kondensor buat terpusat ke objek yang mau kita amatin. Nah, karena ini jenisnya adalah mikroskop bukannya elektrobia, harus menggunakan sinar, ya, cahaya matahari atau cahaya. Nah, yang menangkap cahaya itu adalah cermin. Jadi nanti cerminnya di sebelah sini, berarti kita mencari cahaya sebelah sini agar dipantulkan oleh Nah, biar nggak terlalu terang atau terlalu gelap, cahaya yang masuk itu diatur nih sama diafragma.
Diafragma ini fungsinya tuh buat ngatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Nah, diafragma ini bagaikan mata kita, dia mengatur cahaya yang masuk. Ini enggak? Melebar dan Jadi, kalau bayangan yang mau dilihat itu terlalu gelap, maka diafragmanya tuh bakal dibesarin biar cahaya yang masuk tuh bisa lebih banyak. Tapi kalau keterangan, kita bisa kecilin nih diafragmanya biar cahaya yang masuk tuh sedikit aja. Nah, coba jawab soal ini ya. Bagian yang berfungsi untuk mengatur cahaya adalah intensitas cahaya adalah kondensor. Ada lagi? Diafragma. Ada lagi? Kondensor, diafragma. Sudah, tidak ada jawabannya lagi? Ya, tadi tahu jawaban. atur intensitas cahaya yang masuk adalah Ayo. jawabannya diafragma ya. Cermin itu buat ngaturin cahaya. Kalau diafragma buat ngatur intensitas cahaya. Kalau kondensor buat ngumpulin cahaya. Ya, jadi cermin untuk memantulkan cahaya. Cahaya datang dipantulkan oleh cermin. Nah, yang mengatur intensitas cahayanya itu adalah diafragma. Kalau cahaya terlalu terang, diafragmanya di kecilkan. Nah, yang mengumpulkan cahaya itu baru Buat ngerampung fungsi masing-masing bagiannya, kamu bisa pause videonya dan lihat ini ya. Sudah? Mau dicatat bagian-bagiannya? Katakan. Kita sudah mengenal bagian-bagian mengenal bagaimana sih cara menggunakan mikroskop. Sudah dilihat tadi ya? Bagaimana? Yang pertama bagaimana? Yang pertama bagaimana? Cara menggunakan mikroskop. Kenapa? Dinyalakan. Kita pertama ambil mikroskop, diletakkan di meja. Mejanya syaratnya harus apa? Tadi fungsi dari cermin. Iya, berarti harus apa? Iya, mencari cahaya yang atau mencari cahaya
berarti terang. Kalau terang hijau berarti silau ya, bagus ya pencahayaannya. Berarti cerminnya bisa menerima cahaya, itu yang terpenting. Di sini terang, tapi belum tentu bisa cahaya bisa ditangkap oleh cermin tersebut, ya enggak? Setelah itu kita melihat jarinya apa? Iya, mengatur dulu. Sudah? Kenapa mengatur lensa dulu, Bu? Kita bisa tahu cahayanya sudah masuk belum, ya enggak? Iya. Sebelum kita membelikan objek. Sudah? Ya? Bu, kenapa kok ke operan dulu, Bu? Tidak langsung ke memberi apa namanya? Suatu yang akan kita lihat. Objek belum, karena ini kita mencari cahaya yang bagus dulu. Ya, mencari cahaya bagus, cerminnya bisa menerima cahaya, belum tentu tempat tenang itu menerima cahaya. Untuk menggunakan mikroskop, kalau kita menggunakan mikroskop cahaya, berarti kita harus mencari Cahaya. Kalau elektronik, berarti kita yang kedua mengatur lensa okuler. Terus selanjutnya mengamati objek yang ditaruh oleh kaca. Kaca apa? Bisa dicermin. Cermin untuk mencari apa tadi? Menangkap apa? Iya, kalau untuk menangkap objek namanya apa? Iya. Nah, itunya ditaruh di mana? Yo, bendanya atau objeknya yang akan diamati ditaruh di kaca. Iya, kaca apa namanya? Yo. Ya, ditaruh kaca, diatur di meja. Setelah itu baru lensa okulernya kita atur mau pembesaran berapa, ya dah? Kalau tadi Bu ini bilang kalau pembesarannya di okuler itu 100 kali, objek juga 100 kali. kalau 10 berarti. Terus setelah kita mencari pembesaran apa yang kita lakukan? Mengamati objeknya. Sudah. Setelah itu, setelah objek sudah diamati, apa kamu mau ditinggal tak? Objeknya di situ, terus kau langsung lungo metu. Makrometer atau tadi di sini adalah apa? Halus dan kasar ya. Itu untuk apa? Ayo. Mikrometer melihat lensa bergerak. Nah, sudah ditulis bagian-bagiannya kan? Mikrometer dengan makrometer. Fungsinya untuk apa? Mengatur Mengatur apa? Mengatur budi, jalan-jalan. lambat atau cepatnya. Lambat atau cepatnya apa? Lensa. Beda. Mengatur letak mejanya, mengatur letak posisi objeknya. Ya, sudah. Nah, apakah setelah nanti kamu pengamatan, sudah terlihat Bu gambar sel prokaryotiknya Bu? Sudah digambar Bu. Setelah itu kalian ditinggal saja. Tidak main apa? Iya, mengambil sisa objeknya, terus membersihkan lensa objektifnya. Terus kalau kita menggunakan cermin cahaya, mikroskop
Dimatiin. Iya. Sudah? Sudah. Masa kamu setelah mengamati ditinggal? Kan enggak, ya enggak? Iya. Sudah? Sudah. Kalau sudah, silakan dituangkan di tulisan kalian cara menggunakan mikroskop. Mikroskop cahaya atau mikroskop elektronik, Bu? Sebisanya. Cahaya boleh, elektronik boleh. Jadi salah satu maju presentasikan. Cak saya pilih ya. Boleh. Tapi nanti mikrometernya ganti. Ya. Ini mau apa? Cahaya atau elektronik? Silakan lebih mudah mana menurut kalian? Tadi yang itu nih, karena dia tidak butuh cahaya yang datang untuk patokan. Pembesaran 100, ya kalau kamu tidak menggunakan pembesaran 100 tidak bisa menggantung. Ya, kalau tidak menggunakan pembesaran 100 berarti objeknya yang akan kita amati tidak usah dibantu oleh suatu cairan. Sebenarnya tidak harus minyak yang disebutkan dan air pun bisa. Ayo, siapa yang sudah? Kalau bisa mewakili yang satu cahaya, yang satu elektronik. Cahaya elektronik. Teman kalian akan mempresentasikan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Harari dari kelas 6A akan mempresentasikan cara menggunakan mikroskop elektronik. Yang pertama, meletakkan mikroskop. Yang kedua, menyalakan cahaya. Yang ketiga, mengatur lensa okuler.
Yang keempat, menaruhkan kaca preparat. Yang kelima, tepiskan cairan seperti air. Air ini khusus untuk pembesaran 100 kali. Jika tidak untuk 100 kali, tidak usah menggunakan air. Setelah itu, kita bisa mengamati objek dengan mengatur revolver untuk pembesaran yang kita mau. Setelah menggunakan, turunkan meja preparat menggunakan makrometer. Setelah itu, bersihkan kaca preparat dan lensa objektif. Yang terakhir, dimatikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita kasih applause. Yang ini adalah elektronik. Coba yang cahaya. Yang cahaya? Ada? Sama sebetulnya. Cuma bedanya, kalau kita cahaya itu kita harus mencari dari cahaya. Jadi langkah-langkahnya apa saja? Mencari cahaya. Bareng ya. Nah, pertama tadi kalau kita karena ada sudah kita ke cahaya. Kalau cahaya kita yang pertama adalah meletakkan mikroskop pada meja atau tempat yang datar yang bersih dengan pencahayaan yang bagus. Sudah? Yang selanjutnya mengatur pencahayaan. Ya, mengatur pencahayaan. Kalau mengatur pencahayaan berarti yang diatur apanya? Cahayanya kalau mengikut. Cahayanya sudah mengikut. Yang diatur apanya? Diafragma. Diafragmanya apa lagi? Cermin. Iya, cerminnya diatur untuk penangkap Memantulkan cahaya. cahaya yang dipantulkan ke kondensor yang akan mengatur atau yang akan mengatur cahaya masuk besar kecilnya adalah Diafragma. nah itu langkah awal kita mencari cahaya. Yang pertama tadi meletakkan, yang kedua mencari cahaya yang ditangkap oleh cermin yang akan dipantulkan ke Kondensor. diafragma yang mau mengatur cahaya. Kondensor yang akan diatur oleh diafragma. Yang kedua setelah pencahayaannya betul, Bu, lihat cahaya dari mana? Kok cahaya sudah ditangkap? Iya, mengatur menggunakan lensa cahayaan yang diangkat oleh cermin diatur oleh diafragma. Kita amati menggunakan lensa. Terus mengatur lensa. Lensa ini mengatur lensa objektif ya tentunya ya. Mengatur lensa objektif setelah ada Objeknya. objek yang akan diamati. Caranya bagaimana? Tadi kan kerjanya sudah, enggak mengatur objek, lensa okuler, mengaturnya dengan menggunakan lensa objek. Ya enggak? Mengaturnya bagaimana Bu? Mengaturnya betapa sih? Yang pertama cahaya, yang kedua adalah pembesaran. Apakah lensa okuler sama Bu? Pembesaran sama. Tadi sudah jelaskan. Okuler 10. Objektif juga 10. Ya. Mengatur lensa, letakkan preparat di tempat tengah tersedia dengan penjepit. Ya enggak? Kan bisa dijepit Bu. Nah, kalau mau dijepit kok melayu. Nah, itu kalau ditutup, boleh melayu. Ya, dijepit. Pakai dijepitnya di mana? Meja preparat. Ada objek, baru kita mengamati menggunakan lensa Lensa okuler.
lensa objektif sesuai dengan pembesaran yang akan kita amati gunakan itu apa? Level. Nah, itu melakukan pengamatan. Setelah melakukan pengamatan, apakah setelah kita melakukan pengamatan sudah? Oh bu, bentuknya bulat bu, sudah seperti itu. Tidak, paling tidak kita mencatat data. Kalau kita mengamati, apakah datanya berbentuk kata-kata? Apakah datanya berbentuk angka? Berbentuk gambar. Gambar, semuanya gambar seperti ini. Bu, saya mengamati, ternyata saya ada yang gambarnya seperti ini bu. Saya mengamati sebagian atau kulit dari apa namanya batang pisang. Ya. Berarti berbentuk kamu berarti pengamatannya nanti datanya berbentuk gambar. Apakah datanya berbentuk angka? Tidak, karena di situ tidak ada angka-angka, tidak. Angka keluarga garisi, tidak kan? Oh, ada prokaryotik sama eukaryotik bu. Nih, ini contoh dari gambar sel. Tidak? Tidak. Dari sini ada yang ditanyakan sebelumnya tentang mikroskop? Tidak. Jangan. Apa dokumen tugas uji cari? Ya. Kalau tidak ada berarti tugasnya yang pertama. Sebutkan perbedaan mikroskop elektronik dan mikroskop cahaya. Bu, udah bu. Coba sebutkan begini. Diri. Diri dulu. Tidak. Ayo. Kedua mikroskop memiliki fungsi yang sama, namun mikroskop elektronik memiliki Berdiri. menampilkan gambar yang lebih detail. Yang apa? Ya elektronik. Karena apa yang kemana? Bukan. Ada lagi? Ya. Kalau mikroskop elektronik tidak perlu untuk mengambil cahaya, harus mengambil cahaya. Ada lagi? Sudah ya? Ya, Sudah? udah. Kalau sudah berarti kita sebutkan mikroskop. Mikroskop tadi sudah disebutkan cara menggunakan perbedaan minat. Dan untuk selanjutnya materi berikutnya adalah perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Semoga